Salam semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu yang di rumah, Baik. luar Sehat. biasa. Amin. Ya, ada sukacita, Amin. ada haleluya. Amin. Amin. Oke, kita akan mulai dalam ibadah. Kita akan lihat dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat mulai 18 sampai dengan 21. Yohanes 3 ayat 18 sampai dengan 21. Sudah semua yang di rumah? Amin. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari, terus menerus kita mengerjakan itu dengan tekun. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, itu mulai ayat 18, di situ dia katakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, orang yang tidak percaya sama Yesus berarti apa? Dia sudah ada di bawah hukuman. Di bawah hukuman, tidak percaya. Belum bergabung tapi tidak percaya. Ya, belum hidup di dalamnya tapi tidak percaya. Apalagi yang udah hidup di dalamnya, udah menyandang sebagai anak Tuhan tetapi tidak percaya. Berarti apa? Sudah menyandang predikat sebagai anak Tuhan, sudah lama mengenal Tuhan, tetapi dia tidak percaya sama Tuhan. Dia meragukan kekuatan daripada ibadah itu, dia meragukan kuasa daripada mujizat itu. Berarti apa? Tidak percaya. Itu orang dikatakan di sini, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, kita bukan orang-orang hukuman. Orang-orang hukuman itu adalah orang-orang yang takut. Ya, bikin ini takut, bikin itu takut. Ya, tapi kita tidak di bawah hukuman. Karena apa? Kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Ya, kita melangkah hari demi hari bersama dengan Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mendorong kita, memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru, sehingga apa saja yang kita kerjakan, Dia membuat kita menjadi berhasil. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi secara tidak sadar banyak orang memungkiri kekuatannya. Ini usaha saya, ini bisnis saya, ini saya yang jalani. Ini bukan Tuhan yang lakukan. Nah, ini orang yang sudah memungkir bahwa pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidupnya, tapi dia mulai memungkiri. Nah, orang-orang yang demikian, orang-orang yang berada di bawah hukuman, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, ya, percaya kepada Tuhan, nah, ia tidak akan dihukum.
Nah, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, coba bayangkan, coba perhatikan baik-baik. Ada beberapa ayat yang akan kita baca. Coba lihat dalam Yohanes 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Nah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah berpindah dari kematian kepada kehidupan, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan tidak lagi memikul beban yang berat. Kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Nah, ini yang terjadi. Sudah menikmati segala yang terbaik yang Tuhan janjikan buat kita, baru kita memungkiri. Nah, ini apa yang orang-orang seperti ini dibilang apa? Tegar tengkuk. Nah, itu dia. Orang-orang yang tidak mau percaya, orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang siap untuk dihukum, sudah berada di bawah hukuman. Nah, dikatakan sudah berada di bawah hukuman. Di sini sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya, bukan melihat tapi mendengar perkataan, mendengar firman Tuhan, tapi dia percaya sama Tuhan. Di situ dikatakan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kita bukan orang-orang hukuman. Orang-orang hukuman itu orang-orang yang mengalami ketakutan. Ya, hidup dalam ketakutan hari demi hari. Apalagi dalam kondisi-kondisi sekarang ini. Apalagi kita akan masuk dalam resesi ekonomi. Ya, dan di situ dikatakan bahwa orang-orang yang takut berarti orang-orang yang ada dalam hukuman. Kita bukan orang-orang yang penakut, kita orang-orang yang merdeka, yang telah dibebaskan oleh Tuhan, yang telah ditebus oleh Tuhan. Nah, kalau kita orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, gak perlu kita takut dalam kondisi hari-hari ini. Amin. Nah, tidak perlu kita takut, tetapi kita percaya bahwa Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Nah, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Ya, orang melihat tidak ada jalan. Ada lagu yang mengatakan, saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Nah, Tuhan ada di sana dan memberikan jawaban buat kita. Ya, Tuhan yang memberikan jawaban buat kita, sebab Dia ada dalam setiap masalah itu. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut, tetapi Tuhan mau kita percaya dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Percaya bahwa Tuhan ada di sana dan Dia memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan memberikan jalan keluar saat kita melihat tidak ada jalan ini. Ketika bangsa Israel mau menyeberangi Sungai Yordan, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tidak tahu, tidak melihat ada jalan keluar. Mereka dikejar dari belakang. Mereka tidak melihat ada jalan keluar. Tapi apa yang terjadi? Nah, ketika Tuhan buka jalan buat mereka, membelah laut itu, dan mereka bisa melewatinya. Nah, Tuhan bilang jangan takut. Kita orang yang sudah percaya sama Tuhan, jangan takut. Jangan kita ikut-ikut dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Ya, ketika bilang masuk resesi, kita mulai bikin segala sesuatu yang tidak mengenakan. Akhirnya merugikan diri kita sendiri. Ya, boleh resesi boleh terjadi, tapi firman Tuhan berkata anak Tuhan akan mengalami resepsi. Resepsi itu apa? Pesta kan?
Ya, pesta. Ya, orang di luar sana mengalami resesi yang berat. Kenapa? Mereka tidak percaya sama Tuhan. Nah, tapi kita akan mengalami apa? Resepsi. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Tuhan tolong kita. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan buat kita. Hanya karena apa? Nama Yesus ditinggikan. Amin. Nama Yesus ditinggikan. Nama Yesus diagungkan. Ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Harus kita kerjakan hari-hari ini. Supaya apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 8, Yohanes pasal 1 ayat 8 di situ dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya. Berarti apa? Ada kesaksian. Ya, ada saksi. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang pernah melihat Allah? Ada yang pernah melihat Tuhan? Nggak ada. Nggak ada yang pernah melihat Tuhan. Ada yang bikin gambar dan segala. Bukan itu. Iya kan? Bukan itu. 18. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Hanya Yesus yang bisa melihat. Karena dia diutus dari sana. Nah, di situ dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kenapa? Yesus berhadapan dengan Bapa dan dia tahu apa maksud dan tujuan Bapa untuk dia turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua dari segala dosa dan kejahatan kita, untuk menebus kita dari segala kutuk-kutuk dosa. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita tidak ikut masuk dalam api, tapi kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketika Tuhan datang menjemput kita, kita ada bersama-sama dengan kita. Nah, ini Tuhan mau supaya kita ada bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, dan Yesus sendiri yang memberikan kesaksian itu. Nah, orang yang percaya berarti apa? Dia sudah ada dalam sukacita, ada dalam damai sejahtera. Dia bukan menjadi orang hukuman lagi. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita lihat dalam Roma pasal 1, nah, Roma 5 pasal 1 kita lihat dulu. Ya, Roma 5 pasal 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hidup dalam iman. Dibilang kita yang dibenarkan karena iman. Ya, dibenarkan karena iman, bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Mendengar dan percaya. Mendengar dan percaya. Nah, mendengar dan percaya. Nah, ini tidak melihat, tetapi mendengar dan percaya. Siapa itu Yesus? Karena kita menggunakan apa? Iman, berjalan dalam iman. Ya, percaya saja. Tuhan pasti tolong kita. Melangkah saja. Bangsa Israel. Nah, Musa bilang, ayo percaya saja. Tapi bangsa itu hidup dalam ketakutan. Begitu Tuhan membelah lautan, mereka kaget. Akhirnya mereka punya jalan keluar yang terbaik. Ya, bisa menyeberangi sungai itu. Ya, bisa menyeberangi laut yang luas itu. Nah, mereka luput. Musuh-musuh yang mengikut dari belakang, akhirnya apa? Mereka dibikin tidak kuat untuk ini. Jadi begitu mereka lari, kuda mereka begitu lari, tapi larinya di tempat. Ya, mereka posisinya ada di tengah laut dan mereka larinya di tempat.
Bukan mereka maju dengan cepat. Nah, kalau mau dibilang bangsa Israel itu begitu banyak dan mereka berjalan kaki untuk sampai ke seberang. Nah, ini yang dengan pasukan berkuda untuk mengejar mereka. Begitu mereka di tengah laut, mereka hanya berjalan di tempat. Ketika semua sudah selesai di sana, air itu menutup kembali. Nah, ketika air menutup kembali, mereka semua yang ada tadi di tengah itu mati tenggelam. Nah, Tuhan menyatakan pembelaannya buat mereka. Dan mereka sudah melihat. Tetapi masih banyak yang tidak percaya. Ya, sudah melihat pertolongan Tuhan, tapi masih banyak orang tidak percaya sama Tuhan. Nah, kenapa? Mereka masih mencari hal lain. Mereka masih mencari mainan lain. Mereka masih mencari segala macam yang lain. Nah ini, hari-hari ini, apakah kita masih mencari hal-hal yang lain? Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan tidak suka. Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Kita pegang teguh firman Tuhan. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tidak mengandalkan apapun juga. Tidak mengandalkan bahwa kita hebat, kita bisa, kita kaya, dan kita begini, dan kita punya jabatan dan segala macam. Tidak bisa kita andalkan. Hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut hari-hari ini dalam menghadapi segala situasi yang sukar dan sulit, sesulit apapun, mau resesi yang sehebat apapun, Tuhan ada di sana. Amin. Nah, Tuhan ada di sana untuk apa? Untuk memberikan pertolongan buat kita, untuk memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Tuhan bilang percaya saja. Tuhan mengatakan percaya saja. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Oleh sebab itu mari hari ini kita membuat satu keputusan yang hebat. Kita membuat satu keputusan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau mengikut Tuhan, mau mengiring Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bikin satu keputusan yang hebat dalam hidup kita, sehingga kita melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah pergi, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan pertolongan yang hebat dalam hidup kita, dan Dia memberikan jalan keluar yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut menghadapi segala situasi-situasi, baik itu situasi yang sangat-sangat memburuk sekalipun. Tidak perlu kita takut. Nah, ada pujian yang mengatakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Nah, kita tidak akan goyah. Walau itu 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, kita tidak akan pernah goyah. Karena apa? Tuhan yang menolong kita. Amin. Tuhan yang menolong kita. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Allah kita yang hebat, Dia Allah kita yang dahsyat, Dia Allah kita yang luar biasa. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari ini. Ya, kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari ini. Orang mau bilang begini dan begitu, tetap kita percaya, fokus sama Tuhan, percaya sama Tuhan, melangkah dan bekerja sebagaimana mestinya. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan bilang kalau kita serahkan sama Tuhan, dan Tuhan yang memberkati. Minta Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita, minta Tuhan memberkati setiap usaha kita, minta Tuhan memberkati setiap bisnis kita, minta Tuhan memberkati apa saja yang kita kerjakan, itu pasti berhasil. Amin. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Sekecil apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan berkati. Oleh sebab itu mari hari-hari ini kita melangkah dalam takut akan Tuhan, percaya sungguh sama Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu dengan apapun juga. Nah, anak Tuhan kalau sudah mulai ragu, berarti kita
bukan anak Tuhan, tapi kita orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau hari ini kita membuat satu keputusan yang bulat dalam hidup kita, sehingga kita melangkah dengan pasti, melangkah dengan pasti dalam setiap kehidupan ini. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Amin. Nah, kita perhatikan lagi ayat yang kedua. Nah, ayat yang selanjutnya dikatakan dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, tidak ada hukuman. Ya, kita tidak mengalami dihukum. Kita bukan orang-orang yang dihukum. Orang-orang yang takut ini adalah orang-orang yang akan dihukum. Karena apa? Mereka tahu mereka berbuat salah. Ya, mereka tahu mereka berbuat salah dalam hidup. Oleh sebab itu mereka menjadi takut. Nah, kalau kita hidup benar, kalau kita berjalan dengan benar, kenapa kita mesti takut? Tuhan bilang tidak perlu kita takut. Di sini dia bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Nah, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau di luar Yesus Kristus, ada penghukuman yang sudah siap menanti kita, siap menjemput kita, siap menunggu kita. Oleh sebab itu, jangan percaya sama Tuhan saja, ya. Percaya sama Tuhan saja. Kita lihat lagi dalam Roma 8 ayat 34. Dikatakan begini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela bagi kita. Nah, Tuhan menjadi pembela bagi kita. Karena apa? Kita percaya sama Dia. Kita berharap sepenuhnya sama Tuhan. Kita mengandalkan sama Tuhan. Jadi kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu tidak perlu kita ragu dengan Tuhan. Di situ dia bilang Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Tuhan menjadi pembela bagi kita dalam segala hal. Ya, Dia menjadi pembela kita dalam menghadapi segala situasi yang sukar, yang sulit, apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Karena semua orang harus di rumah, ya. Semua orang tidak boleh kemana-mana. Semua orang harus beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, ya, sekolah dari rumah. Semua harus dari rumah. Ya, tidak boleh kumpul-kumpul. Nah, ini yang terjadi dan sudah sekian lama kita menghadapinya. Akhirnya apa? Pola pikir kita semua mulai berubah. Ya, pola kita yang dulunya kita beraktivitas harus keluar, semua akan menjadi berubah. Nah, itu yang terjadi. Tapi Tuhan mau satu hal supaya apa? Kita percaya sungguh sama Tuhan. Kita lihat lagi satu ayat. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi percaya. Di sini dikatakan, barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Jadi sekarang pilihan ada di tangan kita. Ya, kita mau pilih Yesus atau tidak. Kita mau senang dengan kegelapan, mau senang dengan perbuatan-perbuatan jahat, atau masih senang dengan hal-hal duniawi. Nah, itu adalah pilihan kita. Ya, Tuhan kasih pilihan bebas. Ya, Tuhan tidak memaksa kita. Nah, atau kita mau kembali kepada kehidupan yang lama, itu pilihan kita. Ya, jadi mengikut Yesus, kalau itu menjadi keputusan kita, mari kita kerjakan itu dengan sepenuh hati,
kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, karena ada apa? Ada kehidupan yang menanti kita di depan. Amin. Amin. Ya, ada berkat besar yang menanti kita di depan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita melangkah terus bersama dengan Yesus, melangkah terus bersama dengan Dia. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita berseru sama Tuhan. Jangan lari kepada manusia, jangan lari kepada dunia ini, jangan lari kepada apapun juga kekayaan kita, jangan lari kepada duit kita, jangan lari kepada jabatan kita, tetapi lari sama Tuhan, datang sama Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan, Dia akan memberikan kita damai sejahtera, Dia akan memberikan kita sukacita, Dia akan membebaskan kita. Dia yang segala tekanan-tekanan hidup yang berat ini, Dia yang angkat dan memberikan kita kelegaan. Nah, ini yang Tuhan mau, supaya apa? Kita menikmati sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera ini tidak bisa kita beli, ya. Walaupun kita punya banyak duit, ya, walaupun kita punya banyak harta, kita nggak bisa beli sukacita. Kita keliling mall dari ujung ke ujung, dari satu mall ke mall yang lain, kita tidak akan mendapat damai sejahtera. Karena apa? Tidak ada damai sejahtera di sana. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita percaya sama Yesus, kita akan menikmati damai sejahtera itu, sukacita yang tidak bisa kita beli. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah berpaling daripada Tuhan. Kita yang sudah percaya sama Tuhan, hari-hari ini mari semakin kita percaya sama Tuhan, semakin teguh kita berdiri, ya, semakin terus kita melangkah bersama dengan Tuhan, sehingga apa? Kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, ya, menuju kepada apa? Kesempurnaan. Nah, Tuhan mau kita menuju kepada kesempurnaan. Nah, itu tujuan akhir. Tujuan akhir daripada Tuhan bahwa apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang menjemput kita, kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut, ya, tidak perlu kita bimbang dan ragu, tapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, menaruh pengharapan yang sepenuhnya sama Tuhan, kita akan lihat. Di situ dia bilang, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Ya, siapa yang memiliki Yesus, dia akan memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Berarti apa? Tempatnya kepada kegelapan yang paling gelap. Kematian. Nah, itu yang terjadi kalau kita tidak memiliki Yesus, ya itu sudah. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, ini jadi Tuhan mau supaya hari-hari ini kita memilih yang benar. Ya, kita tetap kuat, kita tetap berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan dalam kondisi apapun juga. Ya, Bapak Ibu yang di rumah, amin, amin, haleluya. Saya percaya bahwa kita semua mau melangkah bersama dengan Tuhan, kita semua mau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kita lihat lagi ayat selanjutnya. Iya, ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sekali lagi, coba dengar baik-baik. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, kenapa manusia lebih condong suka yang gelap? Ya, kenapa? Lebih suka yang gelap, lebih suka yang gelap-gelap. Kalau terang dia nggak suka. Panas. Terang panas.
Terang itu menerangi semuanya. Nah, orang lebih suka yang hidup dalam gelap. Di sini dikatakan bahwa apa? Coba kita lihat dalam Mazmur 52 ayat 5. Di situ dikatakan, saya baca aja. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Kenapa? Kegelapan. Di sini dibilang engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Lebih suka hal-hal yang demikian. Mazmur 52 ayat 3. 5. Ya, ayat 5. Samuel, biar nggak kelihatan. Sudah? Dah. Oke. Di situ, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita lihat lagi satu ayat dalam Yohanes 7 ayat 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Nah, aku ulangi sekali lagi. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang iblis bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Ya, kalau semakin kita ikut Tuhan, semakin kita diserang. Nah, itu yang terjadi. Semakin kita percaya sama Tuhan, ada saja. Kenapa? Iblis tidak suka kalau kita percaya sama Tuhan. Iblis tidak suka kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang militan. Ya, iblis nggak suka. Oleh sebab itu, nggak perlu kita takut. Maju terus. Kita mau mengalami segala hal-hal yang buruk, tetapi Tuhan mau kita maju terus. Jangan pernah kita mundur, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita tetap percaya sama Tuhan. Kita melangkah terus bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau supaya kita apa? Terus melangkah dan melangkah, bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita melakukan itu, saya percaya bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan, dan damai sejahtera Allah melingkupi kita, memimpin kita, menuntun kita hari demi hari, langkah demi langkah, kemanapun kita melangkah pergi, ada sukacita dan damai sejahtera. Ya, itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Firman Allah berkata bahwa sukacita dan damai sejahtera itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Mereka lebih mencintai perang, mereka lebih mencintai berantem, mereka mau lebih mencintai bunuh-bunuhan. Nah, itu yang terjadi. Lebih suka akan hal-hal demikian. Ada tenang-tenang, tiba-tiba mereka mulai bikin onar, segala macam kejahatan. Nah, lebih mencintai itu. Kalau mencintai Tuhan berarti ada apa? Damai sejahtera. Hanya ada damai sejahtera, gak ada hal-hal yang buruk terjadi. Hanya ada sukacita. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya hari-hari ini kita memilih hal yang benar, melangkah dalam takut akan Tuhan, percaya sungguh sama Tuhan. Kalau kita percaya sungguh sama Tuhan, kita tahu satu perkara, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Pada saat pagi hari ini kami telah belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus taruhi firman-Mu dalam hati kami. Jadikan itu rema dan mata bagi kami. Firman yang hidup, firman yang memimpin kami, menuntun kami. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu yang di rumah ambil waktu beberapa saat, berdoa dengan Tuhan, ambil keputusan yang tepat dalam hidup ini. Mau setia dengan Tuhan atau mau mundur dari Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan mengatakan bahwa kalau kita ada bersama dengan Tuhan, berarti apa? Damai sejahtera dan sukacita Allah akan
menyertai kita, melingkupi kita, ada bersama-sama dengan kita. Nah, Tuhan mau supaya kita menikmati segala yang terbaik. Janji-janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari ambil keputusan yang tepat bagi kita pada pagi hari ini, sehingga kita melangkah dengan pasti, kita melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, jangan melihat masalahnya, tetapi melihat bahwa Yesus ada di sana dan Dia memberikan jalan keluar yang terbaik. Dia memberikan jawaban. Dia memberikan segala hal yang tidak kita lihat. Oleh sebab itu, mari dengan iman kita melihat bahwa Tuhan buka jalan bagi kita dalam bisnis apapun yang kita kerjakan hari-hari ini. Dan semakin lesu, tapi percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita, sehingga kita boleh mengalami hal-hal yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Mari berdoa dengan Tuhan. Mari ambil keputusan yang tepat, ikut bersama dengan Tuhan, percaya sama Tuhan. Setiap kita yang ada dalam program ini, mari yang baru ada masuk dalam program ini, melihat program ini, mari ambil waktu, ambil keputusan yang tepat dalam hidup ini, sehingga kita akan mengalami hidup yang luar biasa. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau dengar setiap seruan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka mengambil keputusan yang tepat hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak, berkati mereka Tuhan. Bapak, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat pujian itu. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku harapan. Kita ulangi sekali lagi dari awal. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, amin Bapak. Hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan.
nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan. Oh haleluya, glory bagimu, hanya nama Yesus yang berikan kepastian, nama Yesus yang berikan pengharapan bagi kami. Haleluya, ajaib dan dahsyat mulialah Engkau. Glory, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setiamu. Haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau melawat setiap umatmu yang di rumah Tuhan. Engkau jamah kami semua yang ada di sini Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan baru, Engkau memberikan kami semangat baru, Engkau membakar hati kami dan membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati kami dan urapi kami semua Tuhan. Mari Tuhan, apa saja yang kami kerjakan dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apa saja yang kami, sekecil apapun yang kami kerjakan Tuhan, memberkatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini, mari Tuhan Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Engkau angkat itu semua, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami Tuhan, karena Engkau adalah jawaban dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi Tuhan. Walaupun kami akan masuk dalam krisis ekonomi dan kami taruh dalam tangan-Mu, masuk dalam resesi ekonomi ini, mari Tuhan ambil alih Tuhan. Engkau luputkan kami Tuhan, Engkau luputkan bangsa ini Tuhan, dan juga Tuhan Engkau sertai bangsa ini Tuhan, sehingga kami boleh keluar, kami boleh mengalami dan juga kami boleh keluar dari setiap masalah-masalah ekonomi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami semua. Hamba telah selesai berbicara, Engkau Allah terus berbicara di dalam setiap hati kami. Engkau meneguhkan, menguatkan Tuhan. Engkau menaruh firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga firman itu menjadi rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup, yang berkuasa di dalam kami, memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami semangat baru Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Oke, ada pengumuman. Minggu depan kita ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu boleh siapkan diri baik-baik. Kita akan
masuk dalam perjamuan kudus minggu depan. Oke, jadi Anggur. Roti anggur. persiapkan rotinya, persiapkan anggurnya, ya. Ada sirup boleh disiapkan. Kalau tidak kuat minum anggur yang asli, boleh minum sirup, ya. Selama ini juga kita minum sirup. Tapi ada yang baru mungkin ikut dalam program ini, mau bergabung dengan kami, boleh ikut. Tapi kalau nggak kuat minum anggur asli, boleh persiapkan sirup dan roti. Amin. Haleluya. Roti tawar, bukan roti coklat ya. Iya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Oh, yang berulang tahun hari ini, minggu ini. Tanggal 29. Tanggal 29. Oh, Ibu Ria Bakar. Ya, selamat ulang tahun Ibu Ria. Tuhan memberkati. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu di rumah siapkan persembahannya. Ada kolekte, ada persembahan istimewa, mungkin ada perpuluhan yang dibawa, boleh. Oke, Bapak Ibu di rumah udah siap? Mari kita angkat persembahannya. Kita mau berdoa. Bapa mau baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, kami membawa setiap persembahan yang harus kami bawa ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati, kuduskan persembahan ini bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari kami menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersuka cita, kan kami percaya kepada Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu yang di rumah juga, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu dalam setiap dalam kondisi-kondisi hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau sendiri membawa kami keluar dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Kami dipelihara, kami dijagai, kami tidak mengalami hal-hal yang buruk, tapi kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada menopang kami, menolong kami dalam segala persoalan dan masalah yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ria Bakar yang berulang tahun tanggal 29 nanti. Mari Tuhan lawat dia, Tuhan jamah dia, berkati dia. Engkau menambahkan umur setahun lagi dalam dalam kehidupannya Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati anak cucunya, berkati semua apapun yang dia kerjakan. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan siapapun yang berulang tahun dalam minggu ini, mari Tuhan lawat mereka di dalam nama Yesus. Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka di dalam nama Yesus. Dimanapun dia berada, lawatan Allah terjadi atasnya, kuasa Allah mengalir dalamnya di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kami juga membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, baik itu dari pemerintah pusat sampai pada daerahnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih Tuhan mereka yang mengelola bangsa ini. Mari Tuhan berikan kekuatan baru, berikan semangat baru, berikan hikmat kepada mereka untuk keluar dari segala resesi-resesi yang akan menimpa bangsa ini, bagaimana untuk menanggulanginya, bahkan mengalami hal-hal yang buruk dengan corona ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau membawa kami keluar dari situasi-situasi yang sukar sulit ini Tuhan. Terima kasih Engkau membawa bangsa ini keluar Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengalami hal-hal yang luar biasa Tuhan. Mujizat-mujizat Allah terjadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, kami berdoa untuk para pasien yang ada di rumah sakit. Mari Tuhan, lawatan Allah terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam mereka, darah-Mu mengalir atas mereka dan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, mari Engkau lawat Tuhan, Engkau jamah mereka di dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ketika mereka berseru kepada Engkau, berseru berteriak kepada Engkau, Engkau mengulurkan tangan untuk menolong mereka Tuhan. Engkau membangkitkan iman mereka, Engkau membangkitkan semangat dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan, mari lawatan Allah terjadi atas mereka Tuhan. Kuasa-Mu mengalir atas mereka, pemeliharaan Tuhan yang ajaib ada dalam mereka Tuhan. Apa saja mereka kerjakan hari-hari ini, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, mari Tuhan berkati Tuhan. Engkau buat mereka menjadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa berbahagianya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan, Engkau bangkitkan iman mereka, Engkau bangkitkan semangat dalam mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera tinggal dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih sehingga Tuhan setiap saat mereka bersukacita Tuhan, karena firman-Mu berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Engkau memulihkan mereka, Engkau menjaga, melindungi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu Tuhan. Lawatan Allah terjadi atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati Tuhan dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Berkati Tuhan Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Salam Bapak Ibu yang di rumah. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.